Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadil Muhammad Fadlan dengan NIM 2019-11-076. Baik, di sini saya akan presentasikan tentang pengaplikasian riset operasi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian riset operasi sendiri itu merupakan kata operasi sendiri. Dalam riset operasi didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah atau hipotesa. Sementara riset dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah atau hipotesa. Nah, definisi riset operasi sendiri ini ada bermacam-macam sumbernya menurut para ahli masing-masing. Yang pertama itu dari Operational Research Society and Great Britain. Riset operasi merupakan penerapan metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah rumit yang muncul dalam pengarahan dan pengelolaan dari suatu sistem besar manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Nah, definisi dari Hamdi Ataha, riset operasi adalah pendekatan dalam mengambil keputusan yang ditandai dengan penggunaan pengetahuan ilmiah melalui usaha kelompok antar disiplin yang bertujuan menggunakan penggunaan terbaik dalam sumber daya yang terbatas. Terus ada juga dari Churchman, Ackhoff, dan Arnoff. Riset operasi dalam arti luas dapat diartikan sebagai penerapan metode-metode, teknik-teknik, dan alat-alat terhadap masalah-masalah yang menyangkut operasi-operasi dari sistem-sistem sedemikian rupa hingga memberi penyelesaian optimal. Nah, riset operasi sendiri ini ada input, organisasi, dan output. Inputnya ini ada man, money, material. Organisasi, nah ini wadah untuk mencapai tujuan tersebut. Terus ada output, output itu laba atau profit. Nah, riset operasi ini riset itu harus menggunakan metode ilmiah. Operasi itu yang berhubungan dengan proses atau berlangsungnya suatu kejadian. Terus ada tujuannya, membantu manajemen untuk menentukan kebijakan atau tindakan secara ilmiah. Nah, riset operasional. Ini proses riset operasi adalah proses yang menerjemahkan fenomena-fenomena yang terjadi ke dalam mathematical expression. Pertama, problem definition, mathematical modeling, solution of the model. Pemodelan dalam riset operasi itu. Ada pendefinisian permasalahan, formulasi model matematik, penurunan solusi dari model, pengujian model, dan penerapan modelnya. Nah, pendekatan riset operasi untuk memecahkan masalah. Yang pertama itu ada observasi, yang dimana mengenali dan mempelajari masalah-masalah yang terdapat dalam organisasi atau sistem. Nah, terus ada definisi masalah. Masalah yang dijabarkan dan ditegaskan dengan singkat dan jelas. Definisi masalah harus meliputi batasan masalah dan tingkatan di mana masalah tersebut menyangkut unit organisasi. Terus ada konstruksi model, penyajian dapat berupa grafik, meskipun model sains manajemen cakup kumpulan metode matematis dengan menggunakan angka dan simbol. Terus harus ada solusinya. Dari model yang dibuat akan diperoleh penyelesaian yang dapat membantu dalam membuat keputusan. Terus ada pelaksanaan. Pelaksanaan untuk menerapkan manajemen tidak secara langsung menerapkan solusi tanpa mempertimbangkannya lebih lanjut. Nah, ada pun pengaplikasian riset operasi yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari, itu contohnya ada suatu kasus seorang karyawan mendapatkan tugas untuk memindahkan unit trafo dari kendaraan pengangkut ke tempat yang telah disediakan. Ada beberapa cara untuk memindahkannya hingga sampai ke tempat yang telah disediakannya. Nah, dari kasus ini terdapat beberapa aspek solusi yang dimana bisa menggunakan alat berat ataupun bisa menggunakan tenaga asisten teknisi. Nah, permasalahannya cara mengangkat trafo untuk dipindahkan itu seperti apa? Nah, seperti yang saya bilang tadi, solusi terbaik itu menggunakan alat berat.
dari permasalahan tersebut. Nah, pengambilan keputusan yang karyawan tersebut ambil itu pastikan yang lebih efisien. Nah, maka karyawan itu akan mengambil solusi berupa menggunakan alat berat, crane, dengan kapasitas yang telah disediakan. Nah, tujuannya itu kan bertujuan agar trafo itu dapat dipasang sesuai dengan tempat yang telah disediakan, ke tempat yang telah disediakan dan meminimalisir impact ke trafonya sendiri dan efisiensi tenaga bantu dari asisten tekniknya. Nah, maka dengan itu si karyawan ini menggunakan solusi menggunakan alat berat berupa crane. Akan tetap menggunakan tenaga tambahan, teknisi tambahan, akan tetapi ya lebih sedikit tenaga tambahan karena tenaga tambahan itu digunakan hanya untuk mengaitkan tali-tali untuk mengangkat si trafo tersebut. Nah, batasannya ini nih yang harus diperhatikan oleh karyawan tersebut itu pertama, impact yang terjadi ketika trafo diangkat yang dimana harus dipertimbangkan aspek-aspek tersebut, terus estimasi perpindahannya. Karyawan tersebut harus memikirkan bagaimana kondisi lingkungan di sekitar dalam pengangkatan tersebut. Nah, jumlah tenaga bantu yang berperan dalam hal tersebut itu karyawan harus memikirkan untuk pemasangan, terus pengangkutan, itu tenaga bantunya yang berperan itu. Luas wilayahnya juga harus dipertimbangkan karena luas wilayah itu sangat berpengaruh untuk proses pemindahan. Entah tinggi, lebar, panjang dari suatu wilayah si tempat trafo tersebut akan ditaruh. Nah, seperti itu. Jadi, dalam mengambil keputusan itu ada beberapa aspek ya. Jadi setiap usaha itu dilakukan pasti dengan tujuan tertentu. Nah, untuk mencapai tujuan yang dibatasi oleh ketersediaan sumber daya yang terbatas pula, seperti yang tadi saya katakan. Terus pengambilan keputusan itu mengembangkan alternatif yang dapat dipilih seperti yang saya bilang tadi, antara dengan menggunakan crane atau tenaga bantu seadanya, ya kan? Terus habis itu keputusan yang harus dibuat karena ada beberapa alternatif yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Berarti keputusannya itu menggunakan crane atau alat berat untuk mengangkat dan memindahkan trafo. Terus model keputusan-keputusan berupa alat yang menggambarkan permasalahan keputusan sedemikian rupa sehingga memungkinkan identifikasi. Nah, alat berat yang digunakan itu nanti akan diidentifikasi lagi baiknya seperti apa, aspek-aspeknya seperti apa, itu akan diidentifikasi dan dievaluasi secara sistematik. Nah, salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisa alternatif keputusan itu adalah riset operasi ini. Jadi dengan riset operasi ini akan mempermudah suatu riset atau pekerjaan secara lebih teratur dan sistematik. Nih, RO mengoptimalkan metode pengoptimalan proses pengambilan keputusan yang dibatasi ketersediaan sumber daya. Keputusan yang dibatasi, ya. Jadi, keputusan itu kan ada beberapa hal yang membatasi keputusan tersebut. Nah, dengan adanya RO ini, kita dapat mengoptimalkan nih keputusan-keputusan apa yang dapat kita ambil. Seperti misalnya tadi, misalnya crane. Crane itu kan pasti ada masalahnya. Nah, itu nanti kita akan tahu, semisalkan beban dari crane ini tidak dapat menampung beban benda yang diangkat. Nah, itu harus dipertimbangkan lagi, semisalkan ganti tali sling atau ganti unit crane yang bisa mengangkat beban yang sesuai, seperti itu. Baik, untuk presentasi ini cukup sekian. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.